Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak di mata pelajaran geografi. Mari kita simak bersama-sama pelajaran pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, berkah, dan semuanya bisa paham memahami yang pelajaran Bapak sampaikan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang konsep prinsip pendekatan aspek geografi. Tapi nanti kita hanya sampai ini ya, cabang-cabang geografinya saja. Untuk konsep prinsip pendekatan dan aspeknya di lain waktu. Baik, yang pertama adalah ini, kata istilah geografi. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi, graphein yaitu mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, atau melogiskan. Jadi, geografi bisa diartikan yaitu gambaran atau pencitraan tentang bumi. Kesamaan titik pandang di antara berbagai pendapat tentang konsep geografi. Yang pertama, bumi sebagai tempat tinggal. Jelas, bumi kita adalah tempat tinggal. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan lingkungan, interaksi. Ketiga, dimensi ruang dan dimensi historis. Yang keempat, pendekatan yaitu pendekatan spasial peruangan, ekologi, kelingkungan, dan kewilayahan regional. Dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa geografi itu sudah masuk di dalam ini ya, hasil seminar dan lokakarya yang biasa ini ilmunya ini pengertiannya ini dipakai di seluruh Indonesia. Di IKIP Semarang tahun 1988, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Untuk ahli-ahli yang lain di abad ke-1 ini ya, yaitu ahli dari Yunani namanya Eratosthenes. Geografi berasal dari kata geographia yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Yang kedua, Claudius Ptolemeus. Geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Dari Lobeck ini, geografi adalah suatu studi tentang hubungan-hubungan yang ada antara kehidupan dengan lingkungan fisik. Menurut Profesor Dr. Andes Pintarto, mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam, penduduk, serta mempelajari corak yang khas dalam kehidupan dan berusaha mencari fungsi dan unsur bumi dalam ruang dan waktu. Menurut Preston E. James, berpendapat bahwa geografi dapat diungkapkan sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Hal tersebut disebabkan banyak bidang ilmu pengetahuan selalu dimulai dari keadaan permukaan bumi, kemudian beralih pada studi masing-masing. Berikutnya, geografi tidak lepas dari fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu apa saja? Yang pertama adalah litosfer, berasal dari kata lito dan sfera, yaitu lapisan batuan. Atmosfer, lapisan udara. Biosfer, kumpulan makhluk hidup. Hidrosfer, lapisan air. Dan antroposfer, kumpulan manusia. Ciri khas geografi ada tiga, yaitu keruangan, kewilayahan, gabungan antara keruangan dan kewilayahan, yaitu ini regional. Berikutnya, geografi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada ilmu-ilmu penunjang geografi. Ada juga ya, yang ada di dalam ilmu-ilmu alam. Geografi dibantu oleh ilmu fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Ilmu sosial, ekonomi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Sedangkan ilmu-ilmu teknik, matematika,
kartografi yaitu ilmu pemetaan, penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan lain sebagainya. Ilmu seni, seni rupa ini ya, khususnya untuk membuat peta-peta. Kemudian ilmu-ilmu yang merupakan cabang geografi. Dari cabang geografi ini ya luar biasa banyak sekali. Litosfer itu dibantu oleh geologi, geomorfologi, hidrologi, geofisika. Atmosfer ada meteorologi dan klimatologi. Biosfer, fitogeografi, dan zoogeografi. Hidrosfer ada hidrologi, oceanografi. Untuk antroposfer ada geososial, geopenduduk, geopermukiman, dan lain-lain. Cabang geografi dalam ranah litosfer. Nah, ini tadi ya, ada geologi mempelajari kejadian, proses, perkembangan, sejarah, komposisi bumi. Geomorfologi ini muka bumi serta proses menghasilkan bentuknya, ya tanah gitu kan. Ada struktur batuan dan lain sebagainya. Untuk pedologi ilmu yang mempelajari tanah. Geofisika mengkaji sifat-sifat bumi bagian dalam dengan menggunakan teknik fisika. Cabang geografi ini atmosfer, ada meteorologi, klimatologi mempelajari cuaca, sedangkan klimatologi mempelajari iklim. Cabang geografi dalam ranah biosfer, fitogeografi, ilmu yang mempelajari dunia tumbuhan kaitannya dengan lingkungan tumbuhnya. Zoogeografi, dunia hewan. Hidrosfer, ada hidrologi dan hidrogeografi, mempelajari air yang ada di daratan. Hidrologi itu khususnya untuk sungai, hidrogeografi itu sungai dan lautan. Oceanografi ini khusus yang ada di lautan. Hidrografi, survei pemetaan air laut, danau, dan sungai. Wah luar biasa kan, banyak banget. Untuk cabang geografi dalam ranah antroposfer, geografi sosial, mempelajari kaitan kehidupan sosial dengan kondisi lingkungannya. Geografi penduduk atau demografi, mempelajari berbagai aspek kependudukan manusia di muka bumi. Sedangkan geografi permukiman, ini pola permukiman manusia di muka bumi. Ada geografi desa dan geografi kota. Contoh lainnya ada geografi industri, pariwisata, budaya, geografi pembangunan, negara maju dan berkembang, geografi politik, dan luar biasa banyak sekali. Baik, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.